Mari kita berdoa. Damai sejahtera dari Allah Bapa yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Shalom, selamat Advent dan menyambut kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya, dan selamat Advent yang keempat, menyambut perayaan Natal Tuhan Yesus Kristus yang datang menyelamatkan kita. Kami dari Yayasan BKS Marturia menyampaikan salam kami untuk kita semuanya. Saudara-saudara kekasih, adapun firman Tuhan yang mau kita terima pada Minggu Advent yang keempat ini adalah yang tertulis dalam kitab Nabi Yesaya pasal 35 ayat 1 sampai ayat yang keempat. Demikian tertulis. Padang gurun dan padang kering akan bergirang. Padang belantara akan bersorak-sorak dan berbunga. Seperti bunga mawar ia akan berbunga lebat, akan bersorak-sorak, ya bersorak-sorak dan bersorak-sorai. Kemuliaan Libanon akan diberikan kepadanya, semarak Karmel dan Saron. Mereka itu akan melihat kemuliaan Tuhan, semarak Allah kita. Kuatkanlah tangan yang lemah lesu, dan teguhkanlah lutut yang goyah. Katakanlah kepada orang-orang yang tawar hati, kuatkanlah hati, janganlah takut. Lihatlah, Allahmu akan datang dengan pembalasan dan dengan ganjaran Allah. Ia sendiri datang menyelamatkan kamu. Sampai sedemikian jauh firman Tuhan. Saudara-saudara kekasih di dalam nama Tuhan Yesus, hari Minggu ini adalah hari Minggu Advent yang keempat. Advent terakhir sebelum kita merayakan Natal kelahiran Tuhan Yesus. Karena itu saudara-saudara, sebagaimana yang kita biasakan dan tradisi yang kita lakukan, nanti malam kita akan melakukan ibadah menyambut Natal, kelahiran Tuhan Yesus, dan besok kita akan merayakan Natal kelahiran Tuhan Yesus itu. Pada Minggu Advent yang terakhir ini, firman Tuhan menyapa kita bahwa Tuhan akan datang. Dia akan datang kedua kalinya untuk menyatakan kemuliaan Tuhan. Karena itu, tujuan kedatangan Tuhan adalah untuk menyatakan kemuliaannya, di mana Allah akan menyelamatkan dan memberikan sukacita yang besar dan kehidupan yang kekal bagi setiap orang yang percaya kepada Tuhan, dan memberikan hukuman yang berat bagi orang yang tidak mau bertobat. Karena itu saudara-saudara, sebagaimana topik pada hari Minggu Advent yang keempat ini, yang mengatakan Allah datang menyelamatkan umatnya. Karena itu tujuan kedatangan Tuhan adalah untuk menyelamatkan orang-orang percaya yang setia kepada Tuhan sepanjang kehidupannya. Kedatangan Tuhan ini mempunyai arti yang sangat mendalam, sangat luas dalam kehidupan setiap orang percaya. Yang pertama, melalui firman Tuhan dinyatakan bahwa Allah memulihkan kembali kehidupan di dunia ini. Itulah kedatangan Tuhan, dan kita lihat itu dengan kedatangan Tuhan Yesus yang pertama dengan kelahirannya. Tuhan memulihkan kehidupan di dunia ini. Sebagaimana kita tahu saudara-saudara, akibat ulah manusia yang sudah jatuh ke dalam dosa, alam ciptaan Tuhan itu sebagai sumber kehidupan itu rusak. Orang-orang dengan sembarangan menebang pohon, dengan sembarangan membuang sampah, dengan demikian terjadilah polusi, bahkan banjir di tengah-tengah kehidupan ini. Karena itu saudara-saudara, jika kedatangan Tuhan yang kedua kalinya
dan kedatangannya yang pertama dengan tujuan adalah untuk menyelamatkan manusia dalam kehidupan ini, maka itu menyadarkan kita dunia yang benar akan kita lihat dengan kedatangan Tuhan. Firman Tuhan sangat jelas menyatakan pada firman Tuhan hari ini, dikatakan pada ayat 1 dan ayat 2, padang gurun dan padang kering akan bergirang. Padang belantara akan bersorak-sorak dan berbunga. Seperti bunga mawar, ia akan berbunga lebat. Sorak-sorai akan terjadi dalam setiap kehidupan atas kedatangan Tuhan itu. Itulah yang pertama, saudara-saudara, arti dan tujuan kedatangan Tuhan itu. Yang kedua, saudara-saudara, tujuan kedatangan Tuhan adalah untuk menguatkan orang lemah dan melakukan pembalasan kepada orang yang melakukan penindasan, melakukan kekejian di sepanjang kehidupannya, yang dia tidak mau membantu orang lain. Sebagaimana kita tahu, saudara-saudara, akibat kesombongan dan keegoisan manusia, mereka hanya mencari untung dan kepentingan diri sendiri, tidak lagi memperhatikan dan mempedulikan sesama, terutama orang-orang yang lemah, terutama juga orang-orang yang sedang menderita. Orang-orang lemah, orang-orang miskin dibuat menjadi alatnya untuk mencari keuntungan kepada dirinya sendiri. Dan untuk menghadapi inilah firman Tuhan menyapa dan menyatakan kepada kita bahwa tujuan Tuhan itu adalah menguatkan orang-orang yang dalam kesusahan supaya jangan putus asa. Sebab Allah akan datang melakukan pembalasan. Allah akan datang dengan memberikan ganjaran kepada setiap orang yang tidak mau menyelamatkan dan berbuat sesuatu yang baik dalam kehidupan ini. Oleh karena itu, saudara-saudara, jika firman Tuhan menyatakan bahwa kedatangan Tuhan adalah untuk menyelamatkan dan memberikan sukacita bagi dunia dan setiap orang yang percaya, serta melakukan pembalasan kepada orang-orang yang melakukan penindasan di sepanjang kehidupannya, maka melalui firman Tuhan hari ini kita diberi tugas dan tanggung jawab sebelum Tuhan datang yang kedua kalinya, yaitu pertama, dari firman Tuhan menyatakan kita harus mau bertobat dan menyadarkan orang lain juga untuk bertobat. Itu yang pertama, saudara-saudara. Sebelum Tuhan datang yang kedua kalinya, tugas kita yang pertama adalah melakukan pertobatan dan menyadarkan orang lain juga untuk bertobat. Bertobat ini mempunyai arti, saudara-saudara, ada usaha dari dalam dirinya meninggalkan segala kekurangan dan kelemahannya pada masa lalu. Kenapa kita harus meninggalkan itu? Sebab kekurangan-kekurangan kita, kelemahan-kelemahan kita masa lalu itu sering mengikat kita dan menjerumuskan kita ke dalam dosa. Karena itu kita harus berubah, kita harus bertobat. Tetapi tidak cukup hanya untuk bertobat, hanya meninggalkan masa lalu yang tidak baik itu, saudara-saudara. Yang Tuhan tuntut juga adalah bahwa kita harus berbuat baik. Berbuat baik hari ini dari kemarin, besok lebih baik dari hari ini. Tindakan ini, saudara-saudara, juga menyangkut iman kita. Iman kita harus lebih baik hari ini dari kemarin, besok lebih baik dari hari ini. Karena itu, saudara-saudara, pertobatan itu adalah kegiatan kita yang terus-menerus kita lakukan sampai kedatangan Tuhan kedua kalinya atau sampai Tuhan memanggil kita dari dunia ini. Oleh karena itu, saudara-saudara, jika kita sudah bertobat, maka buah pertobatan bukan hanya untuk diri kita sendiri, tetapi juga untuk memotivasi dan menyadarkan orang lain untuk bertobat. Firman Tuhan mengatakan,
Allah akan datang dengan pembalasan dan ganjaran. Ayat 4. Ini mempunyai arti, saudara-saudara, bahwa kita mempunyai tugas untuk memberikan kesadaran juga dan mengajak orang lain untuk memperbaiki dirinya. Mengajak mereka untuk percaya kepada Tuhan dan menunjukkan hukuman Tuhan terhadap setiap orang yang tidak mau bertobat, bahwa pasti Tuhan akan melakukan pembalasan, Tuhan akan memberikan hukuman dan ganjaran bagi dia. Inilah yang harus kita lakukan, saudara-saudara, mau bertobat dan menyadarkan orang lain juga, mengajak orang lain supaya dalam hidupnya itu ada pertobatan. Dan yang kedua, saudara-saudara, yang mau kita lakukan sebelum kita meninggalkan dunia ini dan sebelum Tuhan datang kedua kalinya, yaitu kita harus mau menolong orang yang sangat membutuhkan. Firman Tuhan mengatakan, kuatkanlah tangan yang lemah dan teguhkanlah lutut yang goyah. Apa artinya ini, saudara-saudara? Ini menunjukkan keadaan orang yang sangat membutuhkan pertolongan. Pasti di sekitar kita banyak orang yang tangannya lemah, lututnya sudah goyah, kehidupannya terancam di dalam perjalanan kehidupan ini. Mereka tidak mampu lagi untuk menghidupi dirinya. Kepada mereka inilah kita, saudara-saudara, dimintakan oleh kedatangan Tuhan yang kita nantikan itu untuk memberikan pertolongan. Dan jika kita melakukan itu, saudara-saudara, jelas dari ajaran Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mengatakan, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya kepadaku. Ingat itu, saudara-saudara. Jika kamu melakukan pertolongan-pertolongan, jika kamu membantu orang lain yang sangat membutuhkan, Tuhan mengatakan itu adalah yang kamu perbuat untuk aku. Karena itu, menguatkan tangan yang lesu dan meneguhkan lutut yang goyah, ini adalah sesuatu tugas dan tanggung jawab kita, sebagaimana yang kita perlakukan itu untuk Tuhan. Artinya kita mau memperbaiki kehidupan di tengah-tengah kehidupan ini kepada kehidupan yang lebih baik. Saudara-saudara, jika firman Tuhan menyatakan tugas dan tanggung jawab kita sebelum kita meninggalkan dunia ini, sebelum Tuhan datang kedua kalinya, maka adakah upah? Adakah sesuatu yang patut kita terima dari Tuhan? Firman Tuhan juga sangat jelas menyatakan, saudara-saudara, jika kita benar-benar menanti kedatangan Tuhan yang kita tunjukkan melalui pertobatan kita dan kemauan kita menolong dan membantu orang lain yang sangat membutuhkan, maka firman Tuhan sangat jelas menyatakan upah yang kita terima dari Tuhan yang akan datang dan yang sudah datang dan yang akan datang kedua kalinya itu, dikatakan yaitu keselamatan. Firman Tuhan mengatakan, Ia sendiri datang menyelamatkan kamu. Ini mempunyai arti, saudara-saudara, bahwa orang yang benar-benar menanti kedatangan Tuhan, dia tidak pernah kecewa, tetapi dia akan menunjukkan hal yang terbaik di dalam kehidupannya, karena Tuhan yang dinantikan itu sudah memberikan keselamatan, sudah menyatakan keselamatan. Bukan hanya keselamatan, tetapi kita diberikan kehidupan yang kekal untuk selama-lamanya. Keselamatan itu Tuhan berikan melalui pengorbanannya untuk menggantikan diri kita karena dosa dan perbuatan kita yang tidak baik. Penyelamatan Tuhan memberikan kita menjadi pewaris kehidupan yang kekal. Karena itu, saudara-saudara, jika kita benar-benar menanti kedatangan Tuhan itu, maka kita ini adalah orang yang berbahagia. Coba kita periksa diri kita, apakah kita sudah benar-benar menanti kedatangan Tuhan
untuk mengakhiri kehidupan kita dari dunia ini dan juga untuk menanti kedatangan Tuhan yang kedua kalinya. Karena itu, setialah menanti Tuhan, maka keselamatan menjadi upah yang besar dari Tuhan bagimu. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang sudah kami dengarkan, bahwa Advent itu adalah waktu penantian kami untuk mengakhiri kehidupan kami di dunia ini, dan untuk juga menanti kedatangan Tuhan yang kedua kalinya. Biarlah penantian kami tidak sia-sia, tetapi dengan penantian itu Tuhan, kami menjadi orang yang berbahagia, karena Tuhan akan memberikan keselamatan kami dari dunia ini, dan keselamatan kami untuk memperoleh kehidupan yang kekal, yang Tuhan sudah persiapkan bagi setiap orang yang percaya. Oleh karena itu Tuhan, pada Advent yang terakhir pada tahun ini, biarlah kami melakukan semua firman-Mu yang sudah kami dengarkan ini, menjadi kenyataan dalam kehidupan ini, untuk memuliakan dan membesarkan nama Tuhan. Malam ini Tuhan, kami juga akan melakukan ibadah dalam menyambut perayaan Natal kelahiran-Mu. Biarlah seluruh umat Kristen merayakan itu, menjadikan itu sebagai persekutuan yang erat dengan Tuhan, supaya tidak sia-sia penyelamatan Tuhan bagi dia dan bagi kehidupannya. Dan besok hari Tuhan, kami akan merayakan hari kelahiran Tuhan. Biarlah dengan kelahiran Tuhan dan perayaan yang kami lakukan, memperteguh iman percaya kami kepada Tuhan. Karena biar bagaimanapun kami masih menanti dan akan merasakan perbuatan Tuhan yang paling luar biasa di dalam kehidupan ini. Terima kasih Tuhan, kami beradvent menantikan kedatangan-Mu. Selamatkan kami menjadi pewaris kehidupan yang kekal. Amin.